Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai anatomi fisiologi manusia. Teman-teman, di anatomi fisiologi manusia ada 6 materi pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai sistem rangka, yang kedua mengenai sistem saraf, yang ketiga sistem indera, yang keempat sistem transport, yang kelima sistem pencernaan, dan yang keenam adalah sistem pernafasan. Baik teman-teman, sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem yang mempunyai kegunaan untuk menyimpan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat menempelnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh yang terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang, tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang anggota badan atas maupun bawah. Rangka aksial, yang termasuk rangka aksial yaitu ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka apendikular, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. Fungsi rangka manusia yaitu yang pertama untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, menjaga organ-organ vital, tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai tempat penyimpanan mineral. Sistem saraf adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Sel saraf atau neuron. Macam-macam dari sel saraf atau neuron terdiri dari dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Selanjutnya nukleus. Nukleus itu adalah inti dari sel saraf. Yang selanjutnya ada neurit atau akson, adalah tonjolan sitoplasma yang panjang. Selanjutnya ada selubung mielin, yaitu selaput yang banyak mengandung lemak. Selanjutnya ada sel Schwann, nodus Reinfeldt, dan sinapsis itu adalah pertemuan antara ujung neurit di sel saraf dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Menurut fungsinya, ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera. Yang kedua, ada sel saraf motorik. Sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga, ada sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Sel glial. Sel glial berfungsi diantaranya untuk memberi nutrisi pada sel saraf. Macam-macam neuroglia diantaranya adalah astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan makroglia. Selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera itu terbagi 4, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera pengecar. Dan ada sistem transportasi, yaitu darah. Darah merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika darah seorang berhenti beredar, maka orang tersebut bisa dikatakan mati. Dan ada jantung. Jantung juga termasuk ke dalam sistem transportasi, baik itu pada manusia atau jenis hewan mamalia. Jantung terdiri dari beberapa ruang di dalamnya, yaitu bilik kiri dan serambi kiri, bilik kanan dan serambi kanan. Jantung memiliki fungsi melakukan pompaan terhadap darah. Dan terakhir itu ada pembuluh darah, merupakan alat bantu transportasi pada manusia dan hewan. Ada 3 jenis pembuluh darah, yakni vena, arteri,
dan kapiler. Kapiler merupakan jenis pembuluh darah yang sifatnya halus. Selanjutnya ada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ingesti, yang kedua pencernaan mekanik, yang ketiga pencernaan kimiawi, dan yang keempat proses penyingkiran. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Selanjutnya ada bagian mulut. Bagian mulut ini dibagi 3. Yang pertama ada lidah, yang kedua ada kelenjar ludah, dan yang ketiga ada gigi. Selanjutnya ada bagian kerongkongan atau esofagus dan bagian lambung atau ventrikel. Ada juga bagian usus halus atau intestinum dan bagian usus besar atau kolon. Rektum dan anus. Pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yakni anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, itu artinya tempat penyimpanan feses yang berada di atasnya sudah penuh. Maka saat itulah perut merasakan sakit serta adanya keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus merupakan lubang di mana feses akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Bernapas adalah kegiatan yang selalu kita lakukan, bahkan sejak lahir. Tidak hanya manusia, baik hewan maupun tumbuhan juga bernapas, karena hewan dan tumbuhan juga sama-sama memerlukan oksigen untuk memenuhi kehidupan. Selanjutnya ada organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung, bulu hidung, sistem syaraf, tekak atau faring, tenggorokan, cabang tenggorokan, bronchioles, paru-paru, dan alveolus. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian materi yang kami sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.